kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya damai sejahtera Allah juga menyertai semua yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bertemu kembali dengan saya, David Dermawan. Saya dan tim mengharapkan dukungan doa dari saudara-saudara sekalian agar kiranya pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan saudara ikut berdoa, maka Anda juga telah ikut serta dalam pelayanan pemberitaan firman ini, dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan ini berkaitan atau menyambung dari pemberitaan firman Tuhan yang sebelumnya, yang bertema Yesus 100% anak Allah. Untuk itu ada baiknya sebelum mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, saudara juga mendengarkan pemberitaan firman yang sebelumnya. Baiklah, pemberitaan firman Tuhan yang kedua ini kami beri tema Yesus bukanlah darah dan daging Maria. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria adalah seorang anak dara yang baru bertunangan dengan Yusuf. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 27, ia seorang perawan. Namun ia telah mengandung sebelum hidup sebagai suami istri. Artinya Maria mengandung tanpa sperma yang membuahi sel telurnya. Maka secara normal, secara umum dapat dipastikan sel telurnya itu akan hancur dan terjadilah menstruasi. Sebab bila tidak ada pembuahan bertemunya sel sperma dan sel telur, maka sel telur itu tidak akan menjadi zigot yang akan berkombinasi membentuk sel-sel yang terus membelah diri. Dengan tidak adanya zigot, maka tidak mungkin adanya janin yang terbentuk. Artinya tidak ada janin yang terbentuk melalui Maria. Tadi dikatakan ia mengandung sebelum hidup sebagai suami istri, artinya tanpa sperma laki-laki, dan juga mengandung tanpa sel telur Maria. Sebab kalau mengandung dengan sel telur Maria, hal itu sesuatu yang tidak mungkin karena tidak ada pembuahan. Maka inilah dasar alasan pertama Yesus bukanlah darah dan daging Maria. Lalu kalau demikian, bagaimana Maria seorang perawan itu dapat mengandung? Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus. Allah memberi kuasa kepada Yesus untuk menjadikan orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang telah menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi sama seperti Yesus yang adalah anak Allah. Maka Yesus menjadi saudara yang sulung bagi kita orang percaya. Roma 8 ayat 29. Orang percaya dan juga Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah bukanlah
anak yang diperanakan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Demikian juga dengan Yesus dikatakan, Maria ibunya mengandung dari Roh Kudus. Roh yang sama yang telah dikaruniakan pada setiap orang yang telah menjadi percaya. Maka sesama orang percaya dan dengan Yesus menjadi saudara karena Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang esa. Ibrani 2 ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Sebab Ia, Yesus, yang menguduskan dan mereka, orang percaya yang dikuduskan oleh Yesus, mereka semua berasal dari satu, dari Allah. Sama-sama yang dilahirkan dari satu, yaitu Roh Allah yang kudus. Perbedaannya antara Yesus dengan orang percaya, kalau Yesus sebagai anak manusia dilahirkan bukan oleh keinginan seorang laki-laki, karena Maria ketika mengandung adalah seorang perawan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini selain Yesus yang diperanakan dan dilahirkan sebagai anak manusia tanpa melalui keinginan seorang laki-laki atau tanpa sperma seorang laki-laki. Sebetulnya logikanya kalau tanpa sperma laki-laki maka tentu juga tanpa sel telur, sebab keduanya tidak bisa terpisahkan untuk membentuk, menjadikan janin, satu kehidupan. Jadi kalau tanpa sperma laki-laki ya juga tanpa sel telur, karena keduanya tidak bisa terpisahkan. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak manusia tanpa sperma laki-laki dan juga tanpa sel telur. Baik, kita kembali kepada perbedaan tadi perbedaan antara kita dengan Yesus sebagai anak-anak Allah. Tadi Yesus bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Yang kedua adalah orang percaya dengan Roh Allah adalah dua pribadi yang dalam prosesnya menjadi satu roh. Tetapi Yesus dengan Roh Allah adalah pribadi yang satu adanya, bukan dua pribadi. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan ketiga adalah Yesus yang dilahirkan. Itu firman Tuhan katakan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Apakah yang dimaksud dengan kata firman di sini? Apakah perkataan Allah? Allah berfirman, jadilah anak manusia, firman yang menjadi manusia, Allah berfirman, seperti halnya dalam kitab Kejadian 1, Allah menciptakan segala isi bumi dan cakrawala dengan firman-Nya. Jawabannya kita dapatkan melalui ayat-ayat yang di atasnya, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman dengan F huruf besar, yang menerangkan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini menerangkan sebagai Allah itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar perkataannya, tapi menerangkan kepada seluruh kepenuhan pribadinya sebagai Sang Firman. Sebab bila firman dalam arti perkataannya, maka kata firman ini akan ditulis dalam Alkitab dalam F huruf kecil. Selanjutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata firman yang masih dengan F huruf besar. Tapi kata firman di sini merujuk bukan kepada Allah dalam kepenuhannya, tapi kata firman di sini merujuk kepada Roh Allah. Sebab ada kata bersama-sama, merupakan bentuk jamak dalam satu kesatuan kita atau kami. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Roh Allah itu tidaklah terbatas, unlimited. Jadi kata firman di sini bersama-sama dengan Allah
menerangkan firman itu sebagai Roh Allah. Selanjutnya dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada kata bersama-sama lagi. Bersama di sini tadi diterangkan Roh Allah, Roh Kudus. Ia ini mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus pada mulanya bersama-sama dengan Allah, di dalam Allah. Yesus pada mulanya adalah Roh Allah yang ada bersama-sama dengan Allah. Jadi kata firman di sini menerangkan iya, kata iya ya. Kata iya di sini menerangkan kepada firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Roh Allah dan Allah itu sendiri yang menjadi anak manusia. Firman itu telah menjadi manusia, Allah itu telah menjadi manusia. Oleh karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka dapat dipastikan Yesus juga bukanlah darah dan daging Maria. Ini adalah dasar alasan yang kedua. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, Roh Allah akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Roh Kudus, Roh Allah, yaitu Allah itu sendiri akan turun atasmu dan menjelma menjadi anak manusia melalui rahim Maria. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia telah ada di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, dan dunia dijadikan olehnya, yaitu Allah yang Esa. Maka itu artinya Yesus adalah Allah yang Esa itu sendiri. Tetapi dunia tidak mengenalnya, dan milik kepunyaannya, yaitu manusia, tidak menerimanya. Penyebabnya karena Allah yang menjadikan dunia ini telah merendahkan dirinya dan juga mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang anak manusia, Yesus Kristus namanya. Manusia menggunakan logika. Ia akan berpikir bagaimana seorang anak manusia, anak tukang kayu disebut Tuhan Allah. Logikanya telah mengesampingkan kemahabesaran, kemahakuasaan Allah, yang mana kekuasaannya itu, kebesarannya itu hanya mungkin diterima oleh iman percaya. Yohanes 6 ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Sifat jasmani, darah dan daging, bersifat daging. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia kedua dimaksud tidak lain adalah Yesus Kristus dari surga. Ia adalah Allah yang Esa. Selanjutnya dalam Lukas 1 ayat 35 tadi dikatakan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, menaungi Maria. Apakah yang dilakukan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi saat menaungi Maria itu? Apakah hanya diam-diam saja seperti satpam yang nungguin, menjaga? Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia, yaitu Yesus Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah Allahnya. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi yang kelihatan oleh karena gambarnya yang tidak kelihatan itu telah dinyatakan dalam diri anak manusia Yesus Kristus namanya. Ia adalah yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi untuk menciptakan seorang anak manusia dalam gambar Allah di dalam rahim Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kuduskah bila Yesus diperanakan dari darah dan daging Maria? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa termasuk Maria, baik oleh karena dosanya sendiri maupun oleh dosa keturunan yang menjalar melalui darah dan daging, dimulai dari Adam dan Hawa. Terus menjalar kepada seluruh manusia melalui darah dan daging. Kalau Yesus adalah darah dan daging Maria, maka tidak dapat dikatakan yang dilahirkan itu disebut kudus anak Allah. Dan satu hal yang terpenting, Yesus kalau darah dan daging Maria, maka ia tidak memenuhi syarat sebagai korban penghapusan dosa. Inilah alasan ketiga mengapa Yesus bukanlah darah dan daging Maria. Sebab yang benar menurut firman-Nya adalah Allah yang esa dengan kuasanya yang maha tinggi menciptakan seorang anak manusia di dalam rahim Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang maha kuasa. Ia menciptakan manusia dari debu dan tanah, dari tulang rusuk. Ia juga menciptakan dari yang tidak ada menjadi yang ada dengan firman-Nya. Seperti tanaman, binatang di laut, di darat, di udara, dan sebagainya. Maka ia juga pasti kuasa untuk menciptakan sel yang kudus. Tapi kalau kita baca firman-Nya, maka ada kemungkinan Roh Kudus yang turun atasmu, Roh Kudus yang turun itu pada Maria yang menjelma, berubah menjadi sel yang dapat membelah diri, yang selanjutnya berproses membentuk janin dan menjadi seorang anak manusia yang kudus dari Allah. Dari Allah, bukan dari Maria, bukan dari sel telur Maria, tapi Roh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi anak manusia. Tidak perlu sperma, tidak perlu sel telur, sebab ia berkuasa, ia maha kuasa, ia maha besar. Saya sangat percaya tiada yang mustahil bagi kuasa Allah yang mati. Bahkan Roh Allah itu pun mampu berubah menjadi sel yang dapat membelah diri dan membentuk menjadi janin dan menjadi anak manusia tanpa tali pusat yang terhubung dengan darah dan daging Maria. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi, artinya proses janin sepenuhnya ada dalam kuasa penciptaan Allah. Maria dipakai untuk Allah menciptakan seorang anak manusia di dalam rahim. Dan Maria juga dipercayakan sebagai yang melahirkannya dan juga menjadi ibu asuh dari Yesus Kristus, anak Allah. Maria adalah ibu asuh. Yesus bukanlah darah dan daging Maria. Allah dengan caranya yang ajaib telah datang ke dunia kepada milik kepunyaannya untuk menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Oleh karena dosa-dosa kita, upah dosa adalah maut. Ia harus datang sebagai manusia agar dapat mati bagi saya dan saudara. Tubuhnya disesah, dicambuk, dan dagingnya terkoyak. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuh. Ia disalibkan dan darahnya yang kudus itu tercurahkan untuk menyucikan, menguduskan, dan mematahkan kutuk dosa yaitu maut atas setiap kita orang yang mau percaya. Daging yang telah terjual di bawah kuasa dosa telah ditebusnya dengan darahnya. Saya dan saudara diselamatkan. Allah harus datang sebagai anak manusia karena ia harus menjadi korban keselamatan. Ia harus mati menggantikan saya dan saudara. Kalau Allah datang sebagai Allah, pribadi Allah dalam kepenuhannya, maka ia tidak dapat mati. Ia harus datang sebagai anak manusia untuk mati menebus saya dan saudara.
Setelah saudara mendengarkan kebenaran pemberitaan firman Tuhan ini, apakah saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Ia adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi anak manusia, datang ke dunia untuk mengerjakan karya keselamatan Allah bagi saya dan saudara. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bila saudara telah menjadi percaya oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, Anda percaya, maka saudara menjadi orang-orang yang telah dibenarkan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hati yang telah menjadi percaya dan bila diakui dengan mulut, maka jaminannya adalah kepastian akan keselamatan. Saya dan saudara dimerdekakan dari hukuman dosa dan dari hukum maut. Ini adalah kasih karunia Allah. Apakah Anda mau menerima kasih karunia Allah ini? Bila saudara mau melakukan pengakuan iman percaya sekarang, saudara dapat mengikuti kata-kata saya berikut ini. Ya Allahku yang Esa, pencipta langit dan bumi, dan pencipta segala yang ada. Saya bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati untuk saya. Darah-Mu telah tercurahkan sebagai penebusan semua dosa saya, dan oleh darah-Mu saya telah dikuduskan, disucikan dari segala dosa. Sekarang saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku. Tuntunlah hidupku dalam kebenaran dan kepada hidup yang kekal. Hidup bersamamu selamanya di sorga. Amin. Kiranya Allah Bapa di sorga, Allah yang Esa memberkati kita semua melalui pemberitaan kebenaran firman ini. Bila Anda diberkati, bagikan video ini kepada saudara, sahabat, dan kenalan agar mereka juga boleh diberkati dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.